Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Kita jumpa lagi dengan Bu Lila. Pada minggu ini Bu Lila akan menerangkan tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada minggu ini adalah untuk bahasa Indonesia 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi. 4.6 meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi. PPKN 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Untuk matematikanya, 3.9 menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. 4.9 mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. SBDP 3.3 mengetahui dinamika gerak tari. 4.3 memperagakan dinamika gerak tari. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang perkembangan teknologi sandang dengan benar, menuliskan pokok-pokok informasi mengenai perkembangan teknologi sandang dengan benar, mengidentifikasi keberagaman karakteristik yang ada di masyarakat dengan benar, menentukan keberagaman karakteristik dengan benar, menyebutkan cara menentukan simetri lipat dengan tepat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan simetri lipat, mengidentifikasi unsur-unsur tari dengan tepat, mempraktikkan gerakan tari dengan benar. Bahan dasar pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia atau kebutuhan pokok manusia. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh. Pakaian dapat disesuaikan dengan cuaca. Seperti pada saat cuaca panas, kita gunakan pakaian yang tipis dan yang menyerap keringat. Dan pada cuaca dingin, kita pakai baju atau pakaian yang berbahan tebal untuk menghangatkan tubuh. Bahan dasar pembuatan pakaian diantaranya berbahan dasar dari kapas, bulu domba, sutra, serat kain sintetis. Pakaian berbahan dasar kapas sering digunakan karena nyaman, sifatnya kuat, mudah menyerap keringat, tidak mudah kusut, dan mudah dicuci. Itu kelebihan dari pakaian berbahan dasar kapas. Pakaian yang berasal dari bulu domba biasanya dikenakan saat musim penghujan karena dapat menghangatkan tubuh untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Serat sutra sangat halus dan dingin. Pakaian berbahan serat sutra biasanya istimewa dan memiliki harga mahal karena serat sutra diperoleh tidak mudah, diperoleh dari ulat sutra. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada yang dari alam, contohnya kepompong ulat sutra, bulu domba, daun, kapas, kayu,
batang pohon, ada juga yang berasal dari serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah secara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah secara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Semua dilakukan dengan mesin yang canggih. Pengolahan kain menjadi pakaian juga semakin canggih. Jenis-jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Dari petani kapas, bunga kapas, kemudian kapas dipintal oleh pemintal. Kapas yang dipintal oleh pemintal akan menjadi benang. Benang ditenun oleh penenun akan menjadi kain. Kemudian kain dipotong sesuai dengan pola baju yang kita inginkan. Pola baju yang sudah dibuat akan dijahit menjadi baju jadi atau baju siap pakai. Setelah baju siap pakai, biasanya bisa dipasarkan melalui pasar, yaitu pedagang yang memasarkan, atau bisa langsung oleh pemesan baju itu sendiri. Itulah jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses membuat pakaian. Kain adat Indonesia. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dari Melayu, kain sasirangan dari Banjar di Kalimantan. Di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dari Nusa Tenggara. Kain adat memiliki banyak fungsi, antara lain: 1. Kain adat dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari. 2. Dipakai saat upacara adat. 3. Sebagai baju tarian daerah. 4. Digunakan dalam upacara perkawinan. Kelima, dipakai saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik. Ada pakaian yang dipakai sehari-hari. Ada pakaian yang dipakai untuk seragam. Ada yang digunakan untuk olahraga. Ada yang dipakai untuk waktu tertentu, misal dingin atau panas. Cara berpakaian setiap orang pun berbeda-beda. Dari bahan dasar sampai ke pasar, petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintalan di pabrik pemintal. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Benang dipintal di pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Baju yang telah dijahit dibawa ke pasar. Sekarang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Dipakai di saat mereka bekerja. Pakaian profesi dipakai sebagai tanda pengenal suatu profesi.
keberagaman pakaian dan profesi. Kita harus bersyukur karena memiliki berbagai macam pakaian. Cara memperoleh pakaian mulai dari bahan dasar sampai jadi pakaian melalui proses yang panjang. Maka dari itu, kita harus bersyukur dengan cara menjaga pakaian kita. Pakaian yang kita kenakan melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Berbagai jenis pekerjaan yang beraneka ragam harus tetap kita hormati. Simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Beberapa ciri-ciri bangun yang memiliki simetri lipat. 1. Jika dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, lipatan saling menutupi dengan tepat. Memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan 1. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari satu putaran. Memiliki titik pusat. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar apabila ia memiliki sebuah titik pusat dan apabila bangun datar tersebut dapat kita putar kurang dari satu putaran penuh. Apabila kita memutar sebuah bangun datar dan hanya bisa mendapatkan bayangan seperti bangun semula dalam satu putaran penuh, artinya bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Dinamika gerak tari. Menari adalah sebuah kreativitas yang mengolah gerakan tubuh dalam bentuk gerakan. Menari memadukan wirama dan wirasa lembut, alunan langkah kaki yang serentak, dan lekukan tangan yang lembut sesuai dengan irama. Dinamika tari adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya sejumlah variasi gerak dalam tarian yang membuat tarian lebih berkesan, menarik, dan tidak membosankan. Gerakan tari yang harus diperhatikan, kuat lemahnya gerakan tari atau level tari. Level tari itu sendiri dibedakan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kuat lemahnya gerakan juga harus disesuaikan iringan musik. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak pembelajaran tema 7 subtema 2. Semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.